Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat paragraf. Pengertian paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut dengan paragraf. Dengan kata lain, batas-batas paragraf ditandai idensi atau dimulai pada huruf kesekian dari margin kirinya. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau menggabungkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau penggambaran agar tidak keluar dari pokok pembicara. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penentuan dalam memahami isi karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan penulis ada. Salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Pikiran utama itulah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau bahkan ide pokok. Fungsi dari kalimat topik itu sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Dalam membuat paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Paragraf itu mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama tersebut. Gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas serta efektif. Kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Struktur paragraf. Penggabungan kalimat topik dengan kalimat penjelas tersebut membentuk suatu bangun atau struktur paragraf secara hierarkik. Paragraf yang baik. Dikatakan paragraf yang baik disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulis itu. Pada keseluruhan bagian karangan, ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Kepaduan satu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat
dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat koheksi, baik gramatikal maupun leksial. Alat koheksi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain yang pertama, kata transisi atau konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua yaitu referensi atau pengacuan. Yang ketiga, paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan yang keempat yaitu elips, pelepasan. Sementara itu, alat koheksi leksial antara lain yang pertama, sinonim, antonim, hiponim, dan repetasi atau pengulangan. Substitusi. Substitusi adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Substitusi itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama. Dalam hubungan antar bentuk, kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Dalam paragraf, substitusi seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapannya. Sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua bukti leksial memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan yang lain. Kesinoniman ini dapat menjadi sarana membangun paragraf yang baik dengan memanfaatkan bentuk-bentuk bersinonim. Paragraf yang dibuat menjadi lebih variatif serta tidak terkesan sangat monoton. Kiranya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.